Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa KBA News TV, bersama saya kembali Lara Setia Dinda Permeswari. Ya, baik pemirsa KBA News TV, di sini kita akan membahas seputar pilkada karena sudah memasuki pilkada serentak, dan juga di samping saya sudah bersama Pak Agung Priyatna, dan juga pemirsa KBA News TV, di samping saya sudah bersama Pak Ramadan Pohan sebagai CEO KBA News TV yang akan ikut serta membicarakan pilkada serentak, ya Pak ya? Baik. Boleh. Baik Pak Agung, dalam pilkada serentak tahun ini ada sejumlah 37 provinsi dan juga 508 kabupaten kota. Banyak sekali ya Pak? Sangat banyak. Dan ini pengalaman pertama ya, pengalaman pertama dari penyelenggaraan pilkada. Pernah di tahun 2020 itu sekitar 200-an pilkada serentak. Itu juga menimbulkan kerepotan tersendiri tuh. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, tahun 2020. Nah, sekali ini ya 2 kali lipat. Berarti kan effort dari sisi keamanan, dari sisi penyelenggaraan, dari sisi konsentrasi itu luar biasa lah. Ini ada 2 kali lipat dari effort yang terjadi di tahun 2020. Nah ini ya kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Mudah-mudahan sukses. Iya, baik. Itu kalau yang lalu tahun 2020 berapa sekitar 270-an besar juga ya. kabupaten kota dan kerepotannya apa Pak Agung? Kan walaupun mau 200, mau 400, itu kan masing-masing daerah. Betul. Iya kan? Pertama dari sisi keamanan Pak, gitu kan. Walaupun bagaimana itu kan pilkada itu kan ada unsur pengamanannya gitu ya. Dan artinya kepolisian harus punya effort yang 2 kali lipat ya. Artinya semua daerah siap siaga nih gitu kan. Iya. Nggak bisa lagi kirim pasukan pengamanan ke tempat lain karena dia sendiri juga melakukan. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita dewasa ya, makin dewasa dan nggak ada masalah gitu ya. Yang kedua nanti pasca pemilihan nanti kan ada lagi tuntutan gugatan di MK misalnya. Itu kan luar biasa gitu kan. Jadi ini adalah ujian pertama kita. Mudah-mudahan kita lulus. Kita lulus sukses gitu ya. Kita kan proses pelaksanaannya meskipun mungkin ya dari sisi yang lain kita misalnya soal misalnya bagaimana kemudian masyarakat bisa memilih pemimpin yang lebih baik gitu ya, itu hal yang lain ya. Tapi prosesnya ini pasti akan menimbulkan kerepotan. Gitu. Dan lama sekali kan prosesnya itu kan, kalau kita mau masuk tahapan pilkada itu ada 3 bulan ya, maksudnya yang intinya ya, mulai dari pendaftaran sampai dengan kampanye sampai dengan pemilihan itu sekitar 3 bulan gitu. Baik Pak Agung, dengan sejumlah besar pilkada serentak ini, apa maknanya di mata Polster dan juga masyarakat khususnya, seperti apa Pak maknanya sendiri? Ya. Jadi kalau dari sisi Polster ini ya tergantung kita melihatnya ya. Kalau dari sisi misalnya bisnis ya, ini kan banyak yang membutuhkan konsultan pemenangan. Tapi masalahnya setelah ini kan habis gitu kan, nggak ada lagi. Jadi ini kan musim makan besar gitu. Perlu selektif juga kan mereka memilih konsultan banyak. Betul. Kan setelah itu kan mereka jangan sampai nanti kemudian karena kemudian mereka mau puasa selama 4 tahun sampai tahun 2028 kira-kira baru ada lagi survei-survei politik ya. Lalu kemudian para pollster ini kemudian melakukan hal yang sembarangan. Jadi kejar setoran, kejar tayang. Ya, misalnya ada lembaga yang kemudian karena mendapatkan order dari sebegitu banyak lupa kualitas dan itu jangan sampai terjadi. Dan kemudian sisi pendampingan misalnya ya kemudian melakukan hal-hal yang shortcut kira-kira. Artinya melakukan hal yang pragmatis supaya menang kliennya gitu. Nanti dari si Polster, kalau masyarakat umum gimana? Iya, dari sisi masyarakat umum ini kan kita kan baru saja melakukan pemilihan umum ya, pilpres ya, mudah-mudahan belum
jenuh diberondong oleh informasi-informasi terkait dengan soal figur, soal pemenangan dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi saya yakin masyarakat kita sangat dewasa ya, dewasa dalam arti menghadapi proses seperti ini, kemungkinan ya mereka baik-baik aja gitu kan, nggak ada masalah sih, ini pesta ya gitu kan. Jadi sambutlah pilkada ini dengan riang gembira, jangan dengan kebencian-kebencian. Meskipun memang itu sulit. Berarti menurut Pak Agung sendiri masyarakat tidak lelah atau jenuh ya dengan berondong? Ya, sebenarnya itu ya buat sejak tahun 2022 ya, itu masyarakat kita sangat tiap hari diberi asupan informasi soal elektabilitas partai, elektabilitas calon legislatif, elektabilitas presiden, ya mudah-mudahan tidak jenuh ya gitu ya. Tapi ini kan seru karena konteksnya berbeda. KPU-nya juga repot dong nanti. Sangat repot. Ya tapi kan sebenarnya kan setiap daerah kan sudah punya ini ya. Enggak, maksudnya KPU pusat kan monitor. KPU pusat monitor sebagai monitoring, gitu kan, untuk memonitor semua semua proses gitu ya. Tapi yang akan repot memang kan KPU daerah nih. KPUD provinsi dan KPUD kabupaten kota. Dan waktunya juga padat sekali nih ya Pak Agung ya. Kalau kita lihat bahwa pendaftaran Agustus, September, Oktober kampanye, November tanggal 27 coblos. Betul. Jadi tapi kalau secara historis ya itu karena memang seperti itu di pemilu tahun sebelumnya begitu juga. Jadi masa pendaftaran hingga masa kampanye memang berjalan 3 bulan. Yang problem sebenarnya itu adalah karena karena suasana politik itu selama ini konsentrasi orang kepada pileg dan pilpres di tahun 2023 terutama ya sampai 2024 ini, itu sebenarnya pilkada terabaikan. Jadi kalau dulunya itu karena masa persiapan orang itu bisa 2 tahun loh. Ya, seseorang kandidat misalnya gubernur misalnya ya, itu 2 tahun sebelumnya mereka udah siap-siap dan tidak ada distorsi di antaranya gitu kan. Tidak ada jeda di antaranya yang kemudian mengalihkan konsentrasi orang gitu. Nah, sekarang ini setelah pilpres selesai, kemudian baru start. Itu menurut saya banyak kemudian terutama kandidat ya, itu tidak siap menghadapi situasi ini. Jadi mereka mau masuk di tahun 2023 pun nggak bisa karena informasi sangat banyak soal pileg dan pilpres. Nah, contoh misalnya tahun di pilkada Jakarta ya tahun 2017 ya, itu persiapan orang itu 2016, 2015 sudah siap semua, sudah siap. Nah, artinya orang sudah mulai sosialisasi, orang sudah mulai menggalang buku dan seperti itu sejak tahun 2015. Seingat saya itu pilkada Jakarta tahun 2017 misalnya itu ada orang yang sudah melakukan survei di tahun 2015. 2015, 2016 sudah mulai survei gitu kan. Nah, ini survei pilkada baru dilakukan di bulan Juni menjelang pendaftaran. Ya kemudian tidak banyak kemudian kandidat tidak siap. Dan masyarakat juga kemudian minim informasi. Ya, informasi yang sampai kepada masyarakat nanti akan minim sehingga kemudian bisa jadi kemudian calon yang terpilih itu tidak sesuai dengan artinya kualitasnya tidak sesuai dengan calon ideal yang kita harapkan ya. Ya karena dia mungkin hanya mempunyai sejumlah uang besar, lalu kemudian nggak perlu melakukan sosialisasi dirinya, lalu kemudian mereka terpilih. Nah, 2015 untuk Pilgub 2017 orang sudah mulai survei terjadi. Iya, orang mulai. Nah, sementara ini dia bulan Agustus pendaftaran, Juni dia udah harus survei. Rata-rata survei itu dilakukan bulan Mei. Banyak yang misalnya gubernur itu baru survei itu bulan Mei. Juga bulan Mei kemudian pendaftaran Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Hanya 3 bulan mempersiapkan diri saya. Sekarang kita bulan Juni. Tinggal 2 bulan lagi. Tinggal 2 bulan lagi. Artinya kalaupun kemudian ada yang survei sekarang, itu kan dia persiapan untuk mengatakan bahwa memutuskan dirinya bahwa saya akan maju ke menjadi calon gubernur itu
hanya punya waktu 2 bulan. Kalau misalnya angkanya selisih misalnya 5% atau 10% poin dengan calon gubernur yang lain, gitu kan? Bagaimana mengejarnya itu kan sulit juga. Ya, betul, sulit. Nah itu sebenarnya dilema pilkada serentak tahun 2024 ini. Jadi Pak Agung, kalau misalnya dengan situasi yang seperti itu, bagaimana dengan jangka waktu yang 2 bulan ini, si kandidat itu bisa populer dan punya keterpilihan yang tinggi? Apa misalnya poster kan di survei pemenangan, ini Anda pasti tahu dong, apa kira-kira yang umumnya yang bisa dilakukan itu? Ada teorinya nggak itu? Iya, jadi gini, Bang. Sebenarnya ini teorinya ya. Elektabilitas itu terbentuk pada situasi di mana tidak ada persaingan yang terjadi. Jadi sebenarnya ketika persaingan sudah terjadi gitu ya, itu gerak naik atau turunnya elektabilitas itu agak sulit, gitu kan. Jadi perlu effort yang extraordinary lah, kira-kira yang luar biasa, yang tidak sekedar hanya bisa memasang baliho, kemudian bisa untuk populer, lalu kemudian elektable, itu tidak bisa begitu. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan dan pekerjaan yang rumit sebenarnya ketika dalam situasi pilkada persaingan sudah terjadi dan jarak antara ruang waktu untuk meningkatkan nilai elektabilitas itu kan pendek. Sementara teorinya kan kalau meningkatkan elektabilitas secara mudah itu terjadi pada saat tidak ada kompetisi. Kalau kompetisinya sudah dimulai, orang sudah pasang baliho semua, itu biasanya popularitas, elektabilitas itu agak tidak bisa mendaki secara ekstrim. Ada untuk mendadak booming, ada back bang gitu loh, itu ada nggak? Ya itu ada teorinya juga itu. Ya ada caranya lah, ada caranya ya. Misalnya mungkin bagus kalau ada ilustrasi contoh-contoh di mana pernah terjadi pilkada dalam baik yang Pak Agung lakukan sendiri ataupun yang pilkada terjadi di mana-mana berdasarkan pengetahuan dari Pak Agung. Iya, ada beberapa ya Bang ya, misalnya. Tapi kalau skalanya besar, misalnya provinsi itu agak repot sebenarnya. Tapi kalau skalanya misalnya kabupaten, kota yang jumlah pemilihnya sekitar 300.000 atau di bawah, itu masih punya peluang yang cepat untuk meningkatkan nilai elektabilitas ya. Tapi kalau kemudian suatu wilayah yang jumlah pemilihnya 2 juta atau 1 juta ke atas, itu kan perlu effort yang tinggi. Artinya setiap orang itu harus mempunyai setiap calon pemilih itu harus diberi asupan informasi tentang kandidat tersebut. Coba bayangkan misalnya kalau ada jumlah pemilih sekitar 2 juta atau 3 juta dan kita kandidat punya beban untuk memberi asupan informasi kepada si pemilih ini, kepada 2 juta atau 3 juta orang, itu effortnya kan luar biasa. Kalaupun kemudian dia harus memasang baliho, itu kan baliho harus banyak dan rapat gitu kan. Karena misalnya ada rasionya. Satu baliho misalnya kira-kira dilihat oleh 100 orang rata-rata. Kalau ada 1 juta berarti 1 juta penduduk atau pemilih atau 2 juta pemilih dibagi dengan 100, itu berapa ribu baliho yang harus dipasang kan? Betul. Ya kan? Nah kan bisa, tapi dengan effort yang luar biasa. Jadi artinya jadi mahal, jadi mahal buat kandidat. Baik Pak Agung, kita bicara soal pilkada. Apakah perbedaan antara kabupaten kota dan juga provinsi? Apakah ada yang signifikan? Oh tentu saja sangat berbeda ya. Jadi begini, teorinya begini. Semakin rendah atau semakin kecil skup pemilihan, gitu kan? Itu sebenarnya semakin rumit faktor-faktor yang membentuk orang untuk memilih, gitu kan?
Tetapi sebaliknya semakin luas arena pemilihan itu, sebenarnya faktor-faktornya itu lebih ringan sebenarnya. Contoh begini, dalam pemilihan leader atau pemilihan umum, yang paling rumit itu adalah pemilihan kepala desa. Karena faktornya yang bekerja itu macam-macam, gitu kan. Jadi tidak sekedar bisa mengkomunikasikan saya mau maju, gitu kan. Tapi saya maju, lawan saya juga mengatakan hal yang sama. Lalu lawan saya itu yang saya kepala desa ini, itu misalnya dengan Bang Ramadan ini, itu misalnya saya adalah teman baiknya. Tapi lawan saya adalah saudaranya. Jadi yang mana? Lainnya sulit sekali. Sulit sekali. Jadi, nah sebaliknya kalau provinsi itu level yang lebih luas, provinsi itu ikatan antara pemilih dengan yang dipilih itu jauh longgar, sehingga kemudian aspek-aspek komunikasi itu bisa berjalan. Tapi kalau yang semakin rendah, aspek-aspek sosiologis yang harus bekerja, kekeluargaan, pertemanan, kemudian sejarah masa lalu itu bekerja semua untuk menentukan pilihan orang. Jadi sangat berbeda treatmentnya. Demikian juga satu provinsi dengan provinsi yang lain, satu kabupaten yang lain pasti berbeda. Tidak boleh sama treatmentnya dalam memberi arahan kepada. Karena karakteristik masyarakatnya berbeda, budayanya berbeda, jumlah penduduknya berbeda, geografisnya berbeda, gitu ya maksudnya. Ya. Artinya sebagai konsultan, misalnya ada konsultan itu ya harus mempelajari betul detil daerahnya. Tidak boleh sama kemenangan proses pemenangan di sini disamakan dengan sini, pasti nggak bisa. Gitu kan. Jadi selalu berbeda, harus melihat secara detail bagaimana kondisi situasi sosiologis, antropologis di masyarakat setempat. Kalau antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera gitu, ada karakteristik yang berbeda nggak? Sudah itu sama aja? Secara umum, misalnya gini, Jawa karena kulturnya begitu lebih adem. Apakah lebih adem atau enggak juga? Enggak juga, banyak juga konflik-konflik yang terjadi. Kayak misalnya Papua, ya kan, atau Sulawesi karena daerahnya panas sama Sumatera misalnya itu. Iya. Nah, itu. Iya. Ya, kalau dari ini ya, dari sisi pengalaman pendampingan ya, sebenarnya itu masyarakat yang sulit kita tebak itu sebenarnya adalah masyarakat di Jawa ini. Jadi sulit kita prediksi apakah mereka betul-betul seperti apa treatmentnya, itu harus kita betul-betul pelajari mereka. Karena kita tidak bisa hanya memberikan treatment kepada mereka dalam dalam arti biasa saja gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gini, secara umum sebenarnya yang sama itu adalah bahwa uang sekarang menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pemilih dimanapun gitu. Jadi uang itu ya ngapa-ngapain harus kita ke pasar aja naik becak juga pakai uang ya kira-kira. Maksud saya gini, bahwa uang itu digunakan untuk menservis kenyamanan ataupun memanjakan konstituen pemilih, apa begitu maksudnya? Enggak, lebih dari itu, karena orang semua masyarakat saya lihat di Jawa pun luar Jawa itu melihat bahwa suaranya itu komunitas dia. Jadi suara dia itu komunitas. Jadi barang yang penting bisa nggak dipilih, kan? Nah, sebenarnya teori itu adalah begini, Bang. Kalau Anda sebagai caleg atau calon bupati atau calon gubernur membangun fasilitas seperti itu kan kewajiban Anda. Tapi suara saya itu Anda harus beli. Jadi nggak ada kaitannya kadang-kadang. Dua hal yang berbeda. Makanya kan di dalam pemilihan legislatif kemarin kan banyak orang teriak, gitu kan. Kenapa saya nggak dipilih? Padahal saya 5 tahun ini semua dana aspirasi saya sudah tumpahkan ke situ, kok dapat sedikit. Karena itu kan kewajiban dia, gitu. Kewajiban dia sebagai ini.
Tapi bahwa suara saya itu Anda beli karena itu komoditas saya. Jadi Pak Agung, nih faktor-faktor apa saja yang membuat paslon tertentu di provinsi ataupun kota menjadi menang? Sekarang yang pertama yang penting adalah uang sekarang. Kita terus ini pahit bagi demokrasi bagi kita ya Pak ya. Kita pahit. Tapi kita harus mengatakan bahwa sekarang ini money politik itu menjadi barang yang sangat berpengaruh bagi keterpilihan seseorang. Gitu kan. Nah, sekarang siapa yang paling efektif menyampaikan money politik, itulah yang kira-kira yang bisa dapat berpeluang untuk menang. Jadi ini buruk ya bagi kita. Ini buruk, itu nggak bagus ya Bang ya. Menyampaikan. Tapi saya menyampaikan itu. Saya bahkan nggak percaya awalnya gitu kan. Di tahun-tahun sebelum tahun 2020 saya nggak percaya bahwa uang itu kan nggak bisa ada dibeli. Tapi makin lama ternyata memang makin luar biasa. Money politik ini ya. Tetapi di luar uang itu sebenarnya faktor-faktor sosiologis yang sangat berpengaruh, gitu kan? Soal kekeluargaan, soal pertemanan, soal ikatan-ikatan sosial itu bekerja sebenarnya. Jadi teori yang umum itu tetap berlaku, tetapi ada yang faktor pengganggu. Ya, saya teringat ikan gini. Kemarin saya menghadiri acara ulang tahun One Team Press. Opa Darto, Sidarto dan Subroto, itu di depan semua tokoh-tokoh banyak banget yang hadir kemarin. Dia katakan bahwa demokrasi kita itu demokrasi NPWP. Nah hari ini muncul di koran Kompas saya lihat itu ya. Nah itu dia dengan nada prihatin banget dia gitu loh. Dia umurnya 88 tahun, terjun di politik udah 50 tahun begitu ya. Jadi dia masih melihat yang seperti itu, betul. Ya, jadi sejalan dengan yang Pak Agung katakan tadi. Ya, di awal sebenarnya itu ikatan-ikatan kekeluargaan, ikatan sosial itu bekerja dengan baik, Pak, gitu kan. Tapi makin lama, gitu kan, karena orang kemudian mau fotokopas, mau menang cepat, gitu kan. Mereka membeli suara itu yang akhirnya kemudian merusak sebenarnya situasi. Jadi akhirnya jadi presiden, kemudian menjadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan gitu kan. Jadi ini problem gitu kan. Saya nggak banyak melihat, ya ada 1-2 ya wilayah daerah yang menang itu karena bukan karena money politik, itu karena ideologi, karena sejarah yang melatari mereka itu ada gitu kan, tetapi tidak banyak. Tapi mayoritas adalah orang kalau misalnya harus punya elektabilitas dan punya identitas gitu kan. Mas Agung, ada tadi mengatakan suara di Jawa komoditas. Bukan Jawa, semua tempat. Iya, karena saya punya teman di daerah Sulawesi Selatan. Ya, saya nggak usah sebut namanya, tetapi saya dengar ceritanya agak miris juga gitu ya. Beliau itu seorang jenderal gitu ya kan. Dia bilang, Pak Puan, itu kerabat saya sendiri, sepupu tidak mau pilih saya. Karena itu kan barang jualannya dia, Bang. Gitu. Kalau misalnya kita ada toko kelontong nih ya, kita jualan misalnya permen misalnya gitu kan, ya harus beli meskipun kita saudara. Itu yang dimaksud komoditas. Jadi dia melihat suaranya itu komoditas. Dan itu semua daerah. Untuk semua daerah. Jadi yang dikatakan Mbak Laras tadi itu 500 sekian pilkada itu ini dominan dan semua kandidat itu berpikir yang sama sekarang. Kalau nggak ada uang nggak akan menang. Kalau nggak ada uang nggak ada yang ngikut sama kita. Itu semua kandidat begitu. Bohong kalau ada kandidat yang mengatakan saya bisa tanpa uang nggak bisa, Bang. Manipulatif. Iya itu nggak benar. Jadi boleh diketahui juga untuk pemirsa ini Mbak Laras. Jadi kalau misalnya dia punya popularitas, elektabilitas yang di atas permukaan, top of mind, dan pikir bagus, itu belum segalanya. Kalau dia tidak ada uang untuk ekstra begitu, sebaiknya jangan mencalonkan diri ya. Nggak usah maju. Atau cari. Sekarang ada tren, sekarang ada tren sekarang ini. Seseorang sudah mulai rasional nih para kandidat. Jadi kemungkinan nanti ini di tiap kali ini yang terjadi simple kandidat, nggak banyak kandidat. Dulu kan bisa 5 pasang. Ya. Kemungkinan sekarang 2 pasang, paling banyak 3 pasang.
Dan mungkin akan banyak namanya kota kosong. Melawan kota kosong itu akan banyak. Kemudian atau melawan calon lemah. Mereka apa namanya? Boneka. Yang melawan calon boneka itu akan banyak terjadi tahun 2024 ini. Karena semua orang yang mau masuk gelanggang mengukur dirinya, gitu kan? Oke, saya punya elektabilitas yang tinggi, tetapi nggak punya uang. Kemungkinan mereka udah mundur aja, gitu kan? Nggak. Toh nanti apa namanya kita juga kalah, gitu kan? Tahun 2020 banyak terjadi. Awalnya tinggi, lalu kemudian kalah dengan orang yang punya uang. Itu kan orang yang awalnya masuk 0,5% elektabilitasnya, tiba-tiba dia bisa menang 35%. Karena uang punya banyak uang dan mengalahkan orang yang elektabilitas tertinggi dan kemudian nggak punya uang gitu. Ya, ini menarik nih Mbak Lara. Jadi Mas Agung ini sejak 2004 sudah ikut menjadi pelopor ya bersama kawan-kawan dengan Bill Lidl ya dulu dengan Saiful Mujani ya. Ya, saya di LP3S. LP3S. Kami sebenarnya LP3 adalah pionir untuk survei opini ya, publik. 2004. Itu saya ingat tuh, soalnya saya pas di Amerika, Saiful baru pulang. Jadi LP3S itu mengembangkan survei opini publik sejak tahun 1992, Pak. 92. Cuma karena belum ada pemilihan langsung. Karena tidak ada pemilihan langsung, makanya kemudian itu survei-survei untuk kepentingan sosial, misalnya kerukunan beragama. Saya mulai survei itu tahun 1996, Pak. Sebenarnya sudah ya. Iya, 96. Jadi jauh dari sebelum pilkada atau pilpres langsung ya. Saya sudah melakukan survei. Pengalamannya luar biasa ini. Betul. Jadi jadi kalau misalnya ada kandidat yang dia mau tahu dia perlu maju atau dia perlu tanya Mama Agung itu. Iya kan, jangan sampai dia setengah-setengah memutuskan maju, dia itu nggak bisa point of no return kan, dan dia nggak bisa lagi balik ya gitu ya kan. Jadi banyak orang salah paham sebenarnya Pak Laras ya. Selama ini merasa survei itu sebenarnya digunakan untuk instrumen kemenangan saja, kan? Tetapi sebenarnya survei pertama itu digunakan untuk dirinya untuk memutuskan saya maju atau tidak. Paling penting. Jadi survei awal gitu kan, untuk menentukan langkah politiknya. Tidak apa-apa rugi misalnya 100 juta misalnya, tetapi kemudian dia tidak membuang uang lebih banyak, gitu kan, karena mengetahui bahwa saya kemungkinan peluang saya rendah, gitu kan, oleh karena saya menarik diri saja, gitu kan. Banyak orang yang merasa saya bisa, gitu kan, secara logika dia bilang saya bisa kuasai kok daerah ini, saya bisa dapatkan soal yang lebih banyak, gitu kan. Tetapi nggak begitu sebenarnya, karena tidak semudah itu, gitu kan. Jadi survei pertama itu dilakukan untuk menentukan pilihannya, apakah saya mau maju sebagai kepala daerahnya atau wakil kepala daerah, atau mungkin ada opsi yang lain. Ya, baik Pak Agung, menarik ya. Ya, Pak Agung, persiapan kan sudah banyak dilakukan buat di sana sinilah, ya kan? Dan tiba-tiba elektabilitasnya turun, anjlok. Apa yang membuat elektabilitas anjlok dan tidak terpilih itu? Padahal persiapan udah banyak. Iya, udah banyak, sudah dibuat di sana sini, buat ini, buat itu. Iya. Satu menurut saya mungkin memang diterpa oleh negatif isu, negatif campaign. Black campaign, bahkan black campaign, negatif dan black campaign ya. Itu bisa terjadi, artinya timnya lemah dari sisi pengelolaan isu itu pertama, gitu kan. Memang kita tidak, ya meskipun memang tidak semua orang memilih karena rasionalitas dia ya, tetapi sebenarnya tetap harus harus dilawan. Kalau ada negatif campaign atau black campaign yang menerpanya, harus dilawan dengan campaign yang positif tentang ini, kuat secara tim, secara modal, finansial. Jadi orang yang awalnya tinggi, itu saya ceritakan tadi, tinggi elektabilitasnya karena modalnya nggak ada, lalu kemudian timnya lemah karena tim itu tergantung modal kita juga, gitu kan. Akhirnya kemudian bisa anjlok. Jadi memang faktor-faktor itulah kira-kira yang membuat kita kenapa sebenarnya bisa anjlok dan ada yang bisa naik dengan cepat. Kalau saya melihatnya secara praktis saja itu karena memang soal modal aja sih. Oke, baik Pak. Ada yang ingin ditambahkan
untuk ya, saya pikir itu tadi bahwa ya, sebelum orang memutuskan untuk maju, dia ukur dulu tensinya dan dilihat juga situasi yang ada kan gitu kan. Tapi saya lihat sekarang kandidat sudah mulai semua orang yang mau berlanggan sudah mulai mencoba mengadaptasi itu, Bang. Makanya saya bilang ke depan ini kelihatannya pertarungan itu tidak ada yang banyak multiple kandidat. Mungkin mereka banyak head to head atau paling tidak 3 pasang. Jadi tapi memang ya itu tadi rasionalnya adalah terutama kandidat yang ini ya, yang terlalu merasa bahwa dia bisa dengan caranya, dengan pikirannya itu jangan dulu deh, ukur dirinya dulu gitu. Ya. Kalau saksi gimana itu? Itu kandidat siapkan juga? Harus siap. Dan saksi ini juga nggak boleh. Ini rumit juga, Bang, kan? Pertama rekrutmennya itu juga harus benar, ya. Harus benar. Yang kedua menjaga itu yang sulit, kan? Karena banyak kejadian di TPS tersebut kita nggak ada suara, padahal ada saksinya kan. Nah, orang juga main di saksi, membeli saksi juga kadang-kadang. Kalau dia seseorang misalnya kandidat hanya mampu misalnya memberi honorarium kepada saksi misalnya 200.000, yang lain 500.000, tentu saja kembali. Makanya tidak sekadar saksi tapi yang benar-benar terlatih. Iya, artinya dan merekrut misalnya 1.000, 2.000, 3.000 saksi itu nggak mudah, gitu kan? Nggak mudah kemudian mengontrolnya, nggak mudah kemudian mengendalikannya. Tapi saksi jadi penting. Iya. Saksi itu menjadi selama ini menjadi bagian dari konsultansi dari Mas Agung ya sebagai polster atau tim pemenangan gitu. Ya, nah, polster bisa ya. Ya bisa, dan sebenarnya tidak semuanya. Karena biasanya saksi itu disediakan oleh partai. Jadi kan kalau misalnya ada calon gubernur, calon wali kota atau bupati, itu kan ada dukungan partai. Biasanya partai yang punya porsi. Kan? Tapi biasanya dari partai juga karena nggak tahu berbagai faktor gitu ya, akhirnya lemah juga. Jadi mau tak mau memang sepertinya kandidat itu harus berikhtiar sendiri mengumpulkan walaupun dia adalah kader partai tersebut. Iya, biasanya terjadi negosiasi antara kandidat dan partai. Kandidat bilang sudah saya aja, karena partai juga bilang saya bisa. Gitu kan. Kan itu juga sebenarnya terkait dengan soal sumber daya yang dijual oleh partai. Misalnya satu saksi misalnya budgetnya misalnya 200.000 misalnya. Kalau ada 1.000 TPS kan harus juta kan. Itu bagi partai itu kan sesuatu yang bisa dengan baik karena itu bisa sekaligus bisa merawat konstituennya dia gitu kan. Tapi umumnya kalau partai-partai itu saksi itu sektor partai selama ini. Konsultan biasanya hanya memberikan arahan, caranya memberikan misalnya fasilitas instrumen rekrutmen, instrumen misalnya untuk mengontrol saksi gitu kan, dengan aplikasi tertentu itu bisa sekarang dilakukan. Atau dan melatih saksi itu menjadi ranahnya dari konsultan. Baik, pesan Mas Agung mungkin mereka ya. Untuk mereka yang mau ikut pilkada, ya, entah dia mau jadi wakil atau dia menjadi nomor 1, dan juga kepada masyarakat apa pesannya Mas Agung sebagai seorang poster yang berintegritas, karena banyak poster itu yang bisa dibeli. Mas Agung ini termasuk yang nggak bisa dibeli. Tidak, ya. Saya mendengar cerita ini bukan dari beliau, tapi saya sudah mendengarnya dari berbagai narasumber yang bisa dipercaya. Jadi nggak bisa dimain-mainkan, nggak bisa. Mungkin ada. Jadi
ada saran masukan mungkin kepada para kandidat itu dan untuk kepada masyarakat gitu. Iya, kepada para kandidat baik calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota sebenarnya ya sarannya kalau bisa meskipun memang faktor pemenangan itu jadi penting ya Bang. Yeah. Tetapi kita tetap harus menjaga jangan sampai kebablasan lah. Artinya melakukan provokasi-provokasi yang menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat. Itu yang menurut saya hindari. Yeah. Karena walaupun bagaimana yang namanya pilkada ini Bang, menurut saya atau pemilihan itu kan sebenarnya bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera. Yeah. Tapi kalau kemudian melakukan provokasi, kemudian melakukan black campaign yang berlebihan kepada lawan, itu jangan dilakukan. Karena itu merusak. Kemudian kepada masyarakat ya kalau bisa kita ini kan dalam proses menuju ke pendewasaan demokratisasi ya Bang. Demokrasi ya Bang. Dikurang-kurangilah itu kemudian menganggap bahwa suaranya itu komunitas. Pilihlah pemimpin yang sebenarnya yang mempunyai suatu dalam dirinya ada gagasan, kemampuan untuk bisa memberikan kebaikan terhadap wilayahnya. Gitu. Ya, itu Bang. Jadi ya memang ini memang agak melawan kodrat alam itu Bang. Proses natural gitu ya, proses alami ya. Tapi kayak itulah pesan kepada masyarakat ya, kalau bisa ya mulailah melihat pemimpin itu dari apa yang akan dikerjakan, jangan apa yang diberikan. Iya. Kira-kira begitu. Bagi kandidat? Iya, bagi kandidat itu terutama jangan memecah belah itu aja. Oh, gitu ya. Bahwa dia kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk menangkan itu kan tuh ya itu. Jangan segala cara lah. Iya. Dan melanggar hukum. Iya. Iya. Itu yang paling penting Bang kan. Walaupun bagaimana kita kan butuh suasana yang lebih baik ya depannya. Bukan suasana yang kita ingin berkuasa gitu, tapi suasana yang lebih baik. Gitu Bang. Memang agak klise ya dia pesannya, tapi ini penting menurut saya gitu. Ya. Baik, menarik dalam perbincangan kita di Pilkada serentak tahun 2024 ini. Mas Agung, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Agung. Ya, dan Pak Ramadan Pon juga terima kasih banyak. Ya baik pemirsa KBA News TV, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.